Sekarang kita akan bicara tentang ciri dan sifat dimiliki oleh seorang entrepreneur. Selamat pagi para mahasiswa yang saya cintai. Pada pagi hari yang cerah ini, kita berjumpa lagi untuk mengikuti kuliah berikutnya. Kuliah pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai start of business. Bagaimana kita memulai bisnis kita. Nah, saudara, untuk memulai suatu bisnis, tentu kita mulai dari saudara harus punya ide bisnis apa untuk memulai bisnis itu. Jadi, pada saat kita mau bangun bisnis, maka harus ada ide bisnis di benak kita. What, where, when, way to start our business. Agar supaya kita bisa mengetahui, oh, bisnis apa yang akan kita bangun. Lalu bagaimana kita memulai bisnis kita itu? Lalu di mana kita akan membangun bisnis kita? Kemudian kita juga harus dalam ide bisnis kita itu cara untuk memulai bisnis kita. Nah, jadi saudara, apa bisnis yang akan kita buat? Bagaimana membuat bisnis itu? Di mana tempatnya? Dan bagaimana cara memulai? Nah, itu adalah ide bisnis namanya. Nah, ide bisnis ini adalah proses berpikir secara brilian yang harus saudara miliki untuk bisa menemukan dan menetapkan apa bisnis yang akan kita bangun. Apa saja ide bisnis itu? Kita lihat. Yang pertama, ide bisnis bisa dari hobi. Hobi saudara apa? Kalau saya, hobi saya ngajar. Nah, karena hobi saya ngajar, maka saya membangun bisnis dimulai dengan memberikan private kepada 2 anak SMU. Private matematik, fisika, kimia. Nah, dari private itulah, lalu kemudian saya, karena siswanya sudah mulai bertambah, lalu buka bimbingan tes, disebut bimbingan tes sains. Oleh sebab itu, yayasan Unicom itu disebut yayasan sains dan teknologi. Sains itu berasal dari kata bimbingan tes, sains dulu. Nah, jadi setelah bimbingan tes sains ini berdiri, siswanya semakin banyak. Kemudian seiring dengan munculnya peluang-peluang baru, kemudian peluang itu saya tangkap. Waktu itu sudah mulai era munculnya teknologi komputer. Nah, saya lalu beralih dari bimbingan tes sains, beralih ke LPK, Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia Jerman. Nah, kemudian dari LPKIG itu kita lalu tumbuh berkembang menjadi STIMIK IG dan STIIG. Nah, coba saudara lihat, kan dari hobi itu, hobi mengajar, berikan private, akibatnya jadi bimbingan tes sains, tumbuh berkembang menjadi LPK. LPK lalu berubah menjadi sekolah tinggi. Dari kursus jadi sekolah tinggi, 2 sekolah tinggi langsung, STIMIK, STIA. Hanya dalam waktu 1 tahun itu kemudian kita rubah, kita merger menjadi Unicom. Nah, itu saudara. Jadi saudara bisa mulai membangun bisnis itu dimulai dari hobi saudara apa? Karena kalau kita mulai membangun bisnis dari hobi kita, maka tentu kita biasanya tidak mengenal waktu, tidak mengenal lelah, tidak mengenal untung rugi, enggak. Karena kita hobi, jadi kita melakukan apa adanya, gitu. Dan tidak terasa ternyata itu kemudian membawa kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Contoh Unicom seperti saat ini.
Nah, itu adalah contoh institusi yang dimulai dari hobi. Ide bisnis berikut yang harus saudara miliki itu adalah bisa saja melalui observasi. Jadi saudara bisa melakukan pengamatan terhadap usaha-usaha yang sudah ada. Kemudian lihat, kalau usaha-usaha yang sudah ada itu memungkinkan untuk kita jadikan sebagai ide bisnis kita, saudara bisa ambil itu. Dari proses pengamatan, oh ternyata saya bisa membuat usaha begini. Jadi kita lihat dulu, oh kayaknya usahanya itu trik dan tata caranya bisa saya lakukan. Nah, kalau saudara lihat hal itu bisa saudara lakukan dari proses observasi saudara, saudara bisa menjadikan proses observasi itu sebagai ide bisnis saudara untuk memulai bisnis. Jadi, proses pengamatan juga memungkinkan untuk kita jadikan sebagai ide bisnis kita. Apabila hasil pengamatan kita itu menunjukkan bahwa kita mampu membangun usaha sejenis sesuai dengan yang kita amati tadi. Berikutnya, kita juga bisa membangun usaha itu berdasarkan ide bisnis. Misalnya begini, setelah saudara lulus sebagai seorang sarjana atau seorang ahli media, saudara mau bekerja dulu ke tempat orang. Nah, saudara bekerja di situ selama beberapa tahun. Setelah saudara tahu seluk-beluk di dalamnya, dari tadinya saudara hanya membantu orang memperoleh gaji dari situ, saudara kemudian bisa meneguhkan diri untuk membuka usaha sendiri. Jadi ide bisnisnya itu datang dari menolong orang lain. Kita bekerja di mereka, kita jadi tahu, tata caranya kita tahu, lalu itu kita gunakan sebagai ide kita untuk membuka usaha sendiri. Hal lain juga yang bisa saudara lakukan adalah bahwa mungkin saudara sekarang pada saat masih sebagai mahasiswa sudah punya ide bisnis ini. Oh, saya mau bangun usaha apa? Tapi mungkin belum berani. Maka saudara lalu bekerja dulu di berbagai perusahaan atau di pemerintah. Suatu saat kelak, saudara sudah merasa mapan. Lalu saudara, saya pingin buka usaha sendiri. Ide bisnisnya adalah ide bisnis lama. Pada waktu saya menjadi mahasiswa, itu ingin saya jadikan sebagai awal membangun usaha. Kemudian, bisa juga kita membangun usaha itu berdasarkan ide orang lain. Saya anggap sebagai keluarga ya, sebagai keluarga. Jadi teman saya ini banyak bertanya ke saya, bagaimana Pak Edi membangun Unicom? Maka saya lalu cerita, oh kalau membangun suatu institusi pendidikan tinggi harus begini-begini loh, dikasih tahu tata caranya. Nah, dengan saya memberitahukan tata cara segala macam, lalu kemudian dia menjadi tahu dan itu digunakan untuk membuka pendidikan tinggi yang baru. Bagi saya, it's okay. Jadi, dalam kasus ini, saudara bisa menangkap bahwa ide bisnis saudara bisa juga muncul dari ide orang lain. Kalau kita tidak mendapatkan masukan dari orang lain, mungkin kita bisa membuat sesuatu, tetapi dia akan bergerak lambat. Bahkan juga mungkin nggak jadi. Tapi dengan sudah tahu, oh trik-triknya sudah diberitahukan harus begini, saudara kalau memproses harus begini, itu membuat kita bergerak cepat sekali. Jadi teman saya itu, dia bisa buka juga suatu perguruan tinggi baru berdasarkan
apa yang saya ceritakan tadi. Nah, saudara ahli di bidang IT, teman saudara jago di bidang desain. Nah, saudara bisa berkolaborasi itu, membangun suatu usaha yang menggabungkan antara keahlian skill saudara di bidang IT dengan skill teman saudara di bidang desain. Kita padukan lalu kita bikin satu usaha. Misalnya usaha di bidang mebel yang kemudian bisa kita ekspor ke mancanegara dengan memadukan dua keterampilan ini. Jadi kolaborasi antara kita dengan teman kita itu bisa kita jadikan ide bisnis untuk memulai usaha baru. Ide bisnis lain yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur adalah mencatatkan itu secara hukum. Jadi contoh misalnya ya, kalau kita lihat bahwa di lingkungan kita itu banyak para advokat, banyak para notaris. Nah, itu contoh-contoh di mana kita membangun usaha itu dengan mencatatkan itu secara legal. Jadi itu contoh bisnis yang bisa saudara bangun di bidang yang terkait dengan seperti notariat, seperti para ahli hukum, para pengacara. Nah, itu adalah bagian lain dari ide bisnis. Kemudian, ide bisnis lain itu adalah juga kita bisa misalnya dipublish. Contoh, surat kabar, kemudian TV-TV. Ya. Kita melihat bahwa surat kabar itu jangan ini besar sekali itunya, income-nya itu. Jadi kalau contoh pikiran rakyat misalnya ya, itu adalah salah satu ide bisnis mempublish berita-berita ke masyarakat luas. Nah, kalau kita pasang iklan di koran, kalau di halaman 1 nilainya itu mahal sekali. Halaman 2 kedua termahal, halaman 3 termahal. Orang banyak pasang iklan itu di iklan mini baris kan? Iklan mini itu halaman mana? Paling belakang. Itu artinya apa? Kalau saudara membangun bisnis seperti koran, seperti radio, itu merupakan sumber income yang luar biasa. Karena, apalagi kalau misalnya saudara TV, itu hitungnya per detik itu. Jadi kalau Unicom melakukan publish di TV, hitungannya 30 detik, setengah menit. Nilainya jutaan. Nilainya puluhan juta. Dan kalau pasang iklan itu kan nggak mungkin. Cuma pasang sekali sudah itu enggak. Biasanya itu ada continue. Minimal misalnya seminggu sekali. Seminggu 3 kali. Jadi proses ide bisnis terkait dengan publish bisa saudara bangun dengan membangun surat kabar, radio, televisi, dan hal-hal lain yang bisa menjadi dasar usaha kita. Berikutnya saudara juga bisa membangun ide bisnis dengan memanage performance. Contoh, kalau saudara jago masak, maka saudara bisa bikin rumah makan. Bisa bikin rumah makan karena masakannya enak, maka kemudian itu menjadi laris. Jadi mula-mula teman saudara cicip, oh enak. Nah, kalau banyak orang yang pinter muji bahwa saudara pinter masak, itu bisa saudara gunakan sebagai ide bisnis untuk membuka misalnya rumah makan. Jangan salah, rumah makan itu hebat itu. Coba lihat Ampera, rumah makan Ampera. Orang datang ke sana, tidak 1-2 orang, banyak itu sekali datang. Dan dia buka cabang di mana-mana. Makin banyak cabang itu artinya dia makin maju. Coba rumah makan Nyonya Soeharti. Di samping ada di Jogja, ada di Solo, di Bandung juga ada. Di Bandung malah ada beberapa tempat.
Itu merupakan ide-ide bisnis yang juga bisa saudara jadikan dasar untuk memulai membangun bisnis. Kemudian, ide bisnis lain adalah juga kita bisa membantu orang lain dalam memecahkan masalah mereka. Kemudian itu, saudara bisa melihat itu sebagai suatu keuntungan, dan itu bisa kita jadikan dasar untuk menjadikan itu sebagai lahan bisnis, sehingga dia bisa tumbuh berkembang sebagai suatu bisnis yang profitable. Prinsip seorang entrepreneur yang harus saudara miliki. Yang pertama, harus strong determination. Punya tekad diri yang kuat untuk memulai usaha. Dengan kita punya tekad diri yang kuat, lalu kita mau bekerja keras, dan kita harus dedikasikan hidup kita untuk memajukan bisnis yang kita bangun. Jadi prinsip pertama yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur itu harus punya tekad diri yang kuat untuk mulai membangun usaha. Nah, pada saat usahanya sudah dia bangun, hal kedua yang harus dia lakukan adalah bekerja keras. Tidak boleh malas-malasan. Dan yang ketiga, dedikasikan hidup saudara untuk usaha yang saudara bangun. Saya mendedikasikan hidup saya untuk Unicom. Jadi, seluruh kemampuan saya akan saya gunakan untuk membangun Unicom, mengembangkan Unicom, memajukan Unicom, dan menjadikan Unicom unggul dibanding institusi lain. Prinsip yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Prinsip berikut yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur adalah saudara bangun bisnis saudara itu sesuai kompetensi saudara. Bangun usaha sesuai kompetensi kita. Jangan bangun usaha itu ikut-ikutan. Waduh, bahaya. Jadi kalau saudara membangun sesuai dengan kompetensi saudara, percayalah, usaha saudara itu bisa saudara gimana pun, saudara akan tahu, oh dia tidak mungkin mati. Karena kompetensi saudara ada di situ. Tapi kalau kita ikut-ikutan dengan orang lain, nah ini sumber malapetaka. Jadi, prinsip keempat yang harus saudara miliki adalah membangun usaha sesuai dengan kompetensi kita. Tentu saja, pada saat saudara membangun usaha itu, sesuaikan dengan demand, permintaan pasar. Oh, pasar membutuhkan produk kita itu jumlahnya 10 unit. Nah, barangkali kalau kita buat produk, ya kita bikin barangkali sekitar 12 unit, dilebihkan. Jangan langsung banyak atau terlalu sedikit. Jadi prinsip sesuaikan pembuatan produk kita itu dengan permintaan pasar. Prinsip lain yang harus diterapkan itu harus dilakukan kontrol yang ketat. Kontrol yang ketat itu perlu saudara lakukan agar supaya perusahaan kita itu selalu berada dalam koridor pengawasan yang kita inginkan. Jadi jangan membiarkan usaha saudara yang sudah mulai tumbuh berkembang karena pengawasan kurang ketat. Nah, terjadi penyimpangan kecil-kecilan. Lambat laun jadi besar, lambat laun sudah tidak terkontrol. Kalau terjadi kondisi begitu, itu merupakan sumber malapetaka bagi institusi kita. Prinsip terakhir yang harus saudara terapkan dalam membangun usaha adalah saudara harus berikan perhatian pada seluruh bidang. Pada sisi SDM, saudara harus beri perhatian. Pada sistem
kualitas kontrol saudara harus berikan perhatian, sisi keuangan iya, sistem pengembangan iya. Jadi semua lini harus saudara beri perhatian. Jangan cuma satu bagian saja diberikan perhatian. Oh, bagian keuangan saja, karena di situ sumber dana. Jangan. Kalau sistem yang kita bangun itu sudah baik, maka kita tidak perlu khawatir. Contoh, kalau Unicom itu biaya kuliah mahasiswa, kan tidak harus bawa uang mahasiswa bayar itu. Dia tinggal datang ke BNI, bayar ke BNI. Nah, dari BNI itu sudah bekerja sama dengan kita, itu sudah langsung otomatis. BNI tinggal link ke rekening Unicom. Jadi bisa terpantau. Mahasiswa tidak perlu mau ada orang tua ada di Medan, ada di Papua, ada di Manado, ada di Balikpapan. Itu mudah. Tinggal transfer ke BNI, semuanya sudah. Jadi sistem harus kita bangun. Nah, itu saudara, prinsip-prinsip yang harus saudara terapkan sebagai seorang entrepreneur dalam saudara membangun usaha. Saudara, sebagai seorang entrepreneur, ada hal penting yang harus ada di bagian diri saudara sebagai seorang entrepreneur. Apa itu? Yaitu bagaimana saudara harus piawai melihat peluang-peluang yang muncul dan menangkap atau meraih peluang yang ada tersebut. Peluang bisnis merupakan jantung bagi diri seorang entrepreneur. Kepiawaian seorang entrepreneur dalam menangkap peluang bisnis akan sangat menentukan maju tidaknya usaha yang ia bangun. Jadi saudara, saya perlu menyampaikan, peluang bisnis itu adalah satu, peluang saudara untuk berinvestasi. Kedua, peluang bisnis itu merupakan peluang saudara untuk memperoleh keuntungan. Berikutnya, peluang bisnis itu merupakan peluang emas bagi saudara. Yang keempat, kalau saudara piawai melihat dan meraih peluang, maka itu akan menjadi sumber rezeki bagi saudara. Yang kelima, peluang bisnis itu tidak akan berulang. Jadi kalau saudara tidak cepat tangkap, dia akan lewat, ditangkap oleh orang lain, saudara nggak punya kesempatan untuk itu. Lalu, peluang bisnis itu dia berkorelasi dengan cost. Jadi, nilai saat ini, kalau saudara tidak tangkap, baru saudara tangkap di masa yang akan datang, sudah berubah itu. Cost-nya sudah menjadi jauh lebih besar. Jadi, peluang bisnis itu merupakan sumber rezeki bagi saudara. Akibatnya, tentu saja, saudara dituntut untuk jeli melihat peluang tersebut. Saudara harus membuat keputusan yang cepat dan tepat agar peluang bisnis yang muncul itu tidak berlalu begitu saja. Saudara, faktor-faktor peluang bisnis yang harus saudara perhatikan pada waktu membangun usaha, antara lain yang pertama terkait dengan perubahan teknologi. Jadi sekarang sudah zaman IT, jangan saudara masih menggunakan pola konvensional, saudara akan kalah. Kedua, perubahan politik dan kebijakan. Nah, saudara tentu harus perhatikan baik-baik, karena bagaimanapun juga kalau terjadi peralihan kepemimpinan di suatu
negara, itu bisa terjadi perubahan kebijakan. Contoh, Menteri Pendidikan sebelumnya dengan Menteri Pendidikan sekarang kebijakannya beda. Jadi di Menteri Pendidikan sebelumnya barangkali ada peluang bisa saudara raih, itu tidak bisa saudara raih di Menteri Pendidikan yang sekarang. Oleh sebab itu, faktor perubahan politik dan kebijakan ini harus kita perhatikan dengan baik. Di samping itu, kita juga harus melihat bagaimana demografi suatu usaha kalau kita membangun usaha. Contoh, kalau saudara bikin usaha peternakan ayam, nah tentu saudara nggak boleh bangun peternakan ayam itu di lokasi banyak penduduk, karena baunya akan kemana-mana, masyarakat akan komplain. Jadi kita harus cari tempat di lokasi yang tidak mengganggu bau dan pencemaran udara di lingkungan usaha yang kita bangun. Saudara harus memperhatikan, kalau dari sisi demografi, saudara membangun usaha di lokasi orang ramai dengan di lokasi yang sepi, sesuai dengan bidang usaha yang kita lakonin. Pada kasus tadi itu tentu harus bisa kita bedakan. Yang berikut dalam kita membangun usaha itu, nah saudara tentu harus bisa juga membangun usaha misalnya di bidang pendidikan. Nah, perubahan pendidikan, saudara bisa membangun misalnya mulai dari taman kanak-kanak, bangun SD, bangun SMP, dan seterusnya. Jangan salah. Jadi kalau saudara bikin praskul, tetapi berbasis pada English, berbasis pada IT, berbasis pada bahasa Mandarin, itu biaya kuliahnya, biaya sekolahnya lebih mahal dari biaya kuliah saudara sebagai mahasiswa. Dan kita dari preschool itu kemudian bisa tingkatkan jadi SD, SMP, SMU, dan seterusnya. Berikutnya saudara, dalam membangun usaha itu, akses informasi sudah menjadi bagian penting. Jadi sekarang kecepatan informasi itu sangat menentukan. Jadi berita-berita itu, para wartawan itu selalu berlomba-lomba mereka. Sampai muncul apa yang disebut detik.com. Nah, artinya apa saudara? Dia sudah bicara faktor detik itu. Dia pingin kalau detik.com berarti dia pingin dia yang pertama kali munculkan berita itu. Jadi akses informasi itu sudah menjadi bagian penting dari faktor-faktor peluang bisnis. Hal lain adalah terkait dengan variasi hidup. Makin berpengalaman seseorang, makin banyak hal yang bisa dia bangun. Jadi pengalaman seseorang itu bisa membuat dia membangun suatu usaha dengan berbagai variasi actionnya. Hal lain yang menentukan faktor-faktor peluang membangun usaha adalah bagaimana kemampuan kita bersosialisasi dengan lingkungan kita. Jadi, kemampuan bersosialisasi ini akan efektif sekali dalam kita menumbuh kembangkan usaha baru kita. Di samping itu juga saudara, faktor peluang bisnis yang sangat berperan terhadap usaha kita itu adalah bagaimana personality dari setiap kandidat entrepreneur ini. Jadi pribadi-pribadi dari sang entrepreneur itu bisa menentukan cepat tidaknya suatu usaha bisa berkembang. Kalau orangnya tenang, pembawaannya kalem, dia bisa menggerakkan usahanya itu tidak dengan cara-cara yang membuat orang lain terlalu, itu biasanya sukses.
Jadi jangan bangun manajemen usaha itu dengan manajemen konflik misalnya. Ada orang membangun usaha dengan cara menjatuhkan orang lain. Nah, itu nggak boleh. Itu tidak bagus. Hal lain yang perlu saudara jadikan sebagai faktor peluang juga adalah terkait dengan motivasi. Nah, kalau seorang entrepreneur itu mendapat motivasi terhadap bidang usaha yang akan dia bangun, biasanya dia semangatnya naik. Tapi kalau orang dekatnya memberikan demotivasi, itu juga akan mempengaruhi dia, sehingga jangan-jangan nanti usaha saya rugi dan usaha tidak jadi dibangun. Nah, ini harus kita jaga. Jadi dalam membangun usaha itu, selain faktor kepribadian tadi, juga saudara harus melakukan self evaluation. Jadi kita perlu melakukan evaluasi diri terhadap bagaimana kita ingin mengembangkan suatu usaha, sehingga target yang kita ingin tuju itu bisa kita capai dengan baik. Faktor peluang bisnis yang terakhir yang perlu diketahui juga oleh kandidat entrepreneur adalah terkait dengan faktor kognitif. Saudara, begini, yang membedakan antara seorang entrepreneur dengan seorang manajer itu adalah kalau entrepreneur ini dia bisa bekerja pada kondisi ketidakpastian. Itu kekuatan entrepreneur. Kalau para manajer, dia hanya bisa bekerja biasanya pada kondisi-kondisi yang stabil. Pada saat terjadi suatu kondisi yang sangat ruwet, sangat membutuhkan proses decision making yang cepat, tepat, nah disitulah entrepreneur akan tampil. Kenapa? Karena entrepreneur ini dia bisa membuat, bisa merepresentasikan suatu kondisi yang sangat luar biasa ketidakpastiannya menjadi sesuatu yang simpel. Dan setelah menjadi simpel itu, dia lalu bisa membuat keputusan yang tepat terhadap suatu masalah yang muncul. Nah, sekarang bagaimana awal saudara memulai bisnis itu? Nah, dalam kita memulai bisnis, yang pertama yang harus saudara tetapkan itu adalah saudara harus tahu siapa pelanggan saudara. Nah, dengan saudara mengetahui siapa saja pelanggan saudara itu, maka saudara bisa mengatur strategi agar supaya kita misalnya harus berada di lokasi di mana banyak konsumen itu berada. Atau juga kita bisa mengatur strategi, oh ya, karena pelanggan kita itu adalah orang-orang yang melek terhadap IT misalnya, maka kita bisa membangun usaha itu dengan menggunakan strategi media sosial. Jadi siapa pelanggan saudara? Di awal saudara memulai bisnis itu harus saudara ketahui. Yang kedua, lokasi. Jadi kalau saudara mulai membangun suatu usaha, maka perhatikan penting sekali lokasi di mana perusahaan saudara itu berada. Carilah lokasi yang strategis, mudah dijangkau, dilewati oleh banyak kendaraan. Orang tidak sulit kalau datang ke tempat usaha saudara. Jadi saudara lihat misalnya Unicom ada di Jalan Dipati Ukur. Jalan Dipati Ukur ini dilewati oleh semua kendaraan, misalnya dari Kopo pakai bis kota lewat situ ke Dipati Ukur. Dari Muhammad Toha bis kota.
Dari Cicahem lewat depan, Ciroyom lewat depan situ. Orang lewat jalan Dago itu sudah ada kampus kita di situ. Jadi faktor lokasi usaha itu sangat penting, saudara. Jadi di awal saudara membangun usaha itu, usahakan lokasi usaha itu betul-betul saudara perhatikan. Karena itu akan membantu mempercepat pengembangan usaha kita. Jadi kalau lokasi usaha kita strategis, orang mudah untuk datang ke kita, akan banyak yang datang. Tapi kalau lokasinya sulit dijangkau, orang akan berpikir, lokasinya sulit, nggak ada kendaraan ke sana, terpencil, belum lagi kalau ke situ banjir. Nah, kalau sudah begitu, artinya peluang kita untuk menangkap konsumen baru lepas. Nah, yang ketiga, saudara, dalam saudara mulai mengawali bisnis itu, kalau saudara menetapkan harga, jangan mahal-mahal dulu. Jadi, harga yang saudara tetapkan itu mulai saja dari harga yang murah dulu. Nanti kalau saudara sudah maju, sudah banyak pelanggan saudara, orang sudah tahu kualitas saudara bagus, baru saudara naikkan biayanya. Oke. Tapi jangan awal berdiri langsung biayanya mahal, apalagi lebih mahal dari kompetitor yang sudah lebih dulu berdiri. Wah, bahaya. Nanti mereka beralih semua mereka nggak mau datang ke kita yang perusahaan baru, tetapi datang ke perusahaan yang sudah mereka anggap lebih mapan, lebih bisa dipercaya. Jadi daya beli pelanggan itu harus saudara perhatikan. Jadi daya beli pelanggan, saudara harus menyesuaikan lah. Tentu saja, lihat, kompetitor kita harganya misalnya per unit itu dia jual 10.000. Nah, kita jual saja misalnya 9.000. Jadi kita lebih rendah dari dia. Bahkan kalau bisa itu lebih rendah lagi. Jadi orang tertarik dulu. Tapi kita menyajikan kualitas yang minimal sama dengan kompetitor kita. Kemudian saudara, berikutnya di awal saudara membangun usaha itu, maka jumlah produk yang harus saudara lempar ke pasar sedikit dulu. Jangan langsung banyak. Jadi contoh misalnya ya, kalau waktu Unicom, kita mula-mula kan D3 dulu. Kemudian berkembang ke S1. Nah, S1 lalu buka prodi-prodi kan. Nah, lalu kemudian berkembang ke S2. Nah, jadi sistem begitu. Jadi jumlah produk yang harus saudara lempar ke pasar pada saat saudara awal memulai usaha, usahakan 1-2 produk dulu tapi kualitas paling bagus yang bisa menyaingi kompetitor yang sudah ada. Dengan orang tahu kualitas kita bagus, lebih bagus dari yang sudah ada, mereka menjadi pelanggan kita, menjadi pelanggan setia. Nah, dari situlah lalu kemudian kita kembali tambah produk-produk baru berikutnya. Berikut, pada waktu di awal saudara membangun usaha, maka harus diperhatikan pesaing, kompetitor. Ya. Kompetitor itu ada yang kompetitor kita anggap biasa-biasa, ada kita anggap lebih rendah dari kita. Jadi saudara harus identifikasi dulu kompetitor ya. Oh, ini ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang sama dengan kita, ada yang lebih tinggi dari kita, ada yang sudah tinggi sekali, ada yang sudah hebat sekali. Nah, itu harus kita posisikan diri kita mau berada di mana nih di awal kita membangun usaha. Yang terakhir yang harus saudara perhatikan di awal saudara membangun usaha itu, yaitu beda produk. Jadi produk saudara itu usahakan jangan sama dengan sudah ada. Itulah yang disebut sebagai inovasi. Kalau saudara produknya berbeda dengan yang sudah ada, maka orang akan lebih tertarik. Orang akan lebih tertarik dengan melirik produk yang kita luncurkan itu. Contoh, apa sih yang membedakan Unicom dengan perguruan tinggi lain?
beda produk kita dengan mereka itu apa? Satu, di Unicom itu seluruh program studi diajarkan mata kuliah software, perangkat lunak komputer selama 7 semester. Seluruh program studi. Itu tidak ada di perguruan tinggi lain. Mau negeri apalagi swasta, coba saudara cari. Itu membedakan kita dengan mereka. Yang kedua, di seluruh program studi di Unicom itu diajarkan mata kuliah hardware, perangkat keras komputer. Mau fakultas hukum, mau fisip, mau ekonomi, itu wajib belajar itu. Wajib belajar hardware. Itu nggak ada di perguruan tinggi lain. Apalagi Unicom itu di seluruh program studi. Itu membedakan produk kita dengan produk yang lain. Yang ketiga, mata kuliah animasi dan multimedia. Diberikan ke seluruh program studi ada di Unicom. Jadi program studi apapun, dia wajib belajar animasi multimedia. Dan yang membedakan keempat, itu adalah mata kuliah ini, entrepreneurship atau kewirausahaan. Kalau saudara membangun usaha itu, maka kita harus memiliki produk yang berbeda dengan punya institusi lain. Nah, saudara, kalau kita membangun bisnis, maka tentu yang harus saudara miliki salah satunya adalah modal. Tapi modal ini bukan modal uang. Jadi banyak orang nggak punya uang, nggak punya dana, tapi dia bisa sukses. Banyak orang kaya, banyak orang yang punya uang, banyak orang yang berlebih, tetapi kalau dia membangun bisnis, dia tidak sukses. So, modal apa yang saya maksud itu? Nah, saudara, modal yang saya maksud ini adalah modal diri saudara. Apa saja modal diri yang harus saudara miliki itu? Jadi bukan modal uang ya. Karena saya berangkat menjadi seperti saat ini, itu dimulai dari saya jalan kaki. Jadi saya memberikan private itu jalan kaki dari Jalan Cisitu Baru menuju ke Pagarsi. Pagarsi itu adalah alun-alun kota Bandung. Itu menuju ke arah barat. Jalan kaki saya bolak-balik itu. Waktu zaman mahasiswa dulu. Saya kenapa jalan kaki ya? Karena nggak punya uang. Jadi saya bisa katakan bahwa yang paling utama yang harus saudara miliki itu adalah modal diri. Lalu apa modal diri yang harus saudara miliki? Satu, kompetensi. Nah, jadi bangunlah bisnis berdasarkan kompetensi yang saudara miliki. Jangan ikut-ikutan. Karena kalau kita bangun bisnis sesuai kompetensi kita, bisnis itu akan bergerak bagus. Kalaupun tersendat atau ini, tapi kita bisa cepat menyesuaikan diri dan bisa cepat kembali melaksanakan ulang, membenahi. Yang kedua, modal diri kedua terkait dengan saudara gunakan kecerdasan saudara. Yang pertama tadi kan kompetensi. Nah, kedua ini adalah kecerdasan. Ya tentu kita harus paham bisnis yang kita bangun itu, ya. Jadi jangan sampai kita membangun bisnis tetapi kita tidak tahu harus menggerakkannya. Nah, di sini dibutuhkan kecerdasan saudara. Jadi faktor K yang kedua. Modal diri yang ketiga terkait dengan keberanian. Nah, inilah yang menjadi sumber masalah utama mengapa banyak orang tidak berani membangun usaha. Rata-rata karena nggak punya keberanian. Karena dia takut untuk memulai. Lah, kalau sudah takut memulai, maka tentu nggak mungkin bisnis itu bisa jalan, bisa jadi. Wah, mau mulai saja sudah nggak berani. Jadi, modal diri ketiga yang dibutuhkan itu adalah terkait keberanian saudara untuk memulai membangun usaha.
Modal diri yang lain adalah keyakinan saudara. Jadi saudara harus yakin bahwa saudara bisa membangun bisnis tersebut sampai sukses. Itu harus yakin itu. Kenapa saudara yakin bahwa saudara bisa sukses? Karena saudara bergerak berdasarkan satu tadi kompetensi. Jadi saudara melakukan sesuai dengan kompetensi, saudara gunakan kecerdasan saudara untuk membangun usaha itu. Jadi saudara harus yakin bahwa usaha itu bisa saudara lakukan dengan baik. Modal diri berikut adalah ketekunan saudara. Jadi kalau kita melaksanakan usaha itu secara tekun, kalau ada terjadi kesalahan, oke, kita perbaiki lagi. Jangan mudah menyerah, maka usaha yang demikian itu biasanya berhasil. Kemudian juga saudara, modal diri yang harus dimiliki itu adalah keuletan. Jadi kalau saudara ulet, tekun, ulet, nah itu setiap pengalaman-pengalaman yang kurang baik kita perbaiki. Kegagalan-kegagalan kita perbaiki. Pekerjaan itu kita lakukan secara tekun. Proses-proses perbaikan itu kita lakukan secara ulet. Jadi pantang menyerah. Dengan keuletan yang saudara miliki, maka persoalan itu bisa saudara selesaikan dengan baik. Dan modal diri terakhir yang harus saudara miliki adalah kerajinan. Tidak ada entrepreneur malas. Umumnya entrepreneur sukses adalah orang-orang rajin. Kalau kita rajin, maka kita dengan strong determination tadi akan menggerakkan usaha kita dengan penuh semangat sampai berhasil. Dengan kita rajin, maka kita bisa membenahi segala sesuatu yang dirasakan masih kurang yang ada di dalam perusahaan kita, untuk kemudian kita jadikan itu menjadi maju. Dengan kerajinan kita itulah, maka banyak hal-hal yang tadinya bermasalah, kemudian itu kita bisa selesaikan dengan cepat. Dan saudara ya harus ingat bahwa orang yang rajin itu merupakan sumber proses pembenahan usaha dan merupakan aset yang bisa kita gunakan untuk menjadikan usaha kita itu tumbuh, berkembang, dan maju. Jadi, saya berkata demikian karena dimulai seperti apa yang saya alami. Saya berasal dari keluarga yang boleh dibilang sangat sederhana. Tetapi kemudian dengan modal diri itu bisa bangkit, tumbuh, berkembang, maju. Nah, ini yang ingin saya tularkan kepada saudara sebagai mahasiswa saya, kepada para generasi muda, kepada para kandidat-kandidat entrepreneur. Jadi modal yang harus saudara miliki adalah modal diri, bukan modal harta. Camkan itu. Kunci sukses untuk membangun suatu bisnis. Kunci sukses pertama adalah tentu terkait dengan kompetensi. Jadi saudara bergerak membangun suatu usaha berdasarkan kompetensi yang saudara miliki. Jadi jangan berdasarkan ikut-ikutan. Kedua, saudara cari lokasi yang bagus. Jadi kunci sukses membangun bisnis, memulai bisnis itu, yang kedua, cari lokasi yang strategis. Contoh, kalau misalnya saudara ditawarin untuk membangun bisnis di Ciwok misalnya, ada lantai 1, lantai 2, sampai lantai 4. Pilihan saudara di mana? Mau lantai 1, 2, 3, atau 4? Tentu saudara harus pilih lokasi di mana banyak orang.
Nah, itu yang paling bagus tentu di lantai 1. Jadi kalau saudara pilih di lantai 4, apalagi sudut yang jarang orang lewat, itu berbahaya. Tapi memang kalau dari sisi kos, itu biasanya makin sudut, makin tidak terlihat, makin murah. Biasanya kalau di lantai dasar itu biasanya lebih mahal. Ya. Jadi cari lokasi yang bagus, cari lokasi strategis ya. Kemudian yang ketiga, capital. Jadi kunci sukses ketiga, capital di sini artinya modal. Nah, modal yang saya maksudkan modal diri tadi, bukan modal harta ya. Awas. Saudara orang biasa-biasa, tetapi saudara bisa mengalahkan orang kaya raya. Biasanya orang prihatin itu lebih hebat daripada orang yang terlena dengan apa yang dia miliki. Jadi faktor ketiga kunci sukses adalah capital, dan capital di sini itu adalah modal diri saudara. Faktor 7K tadi. Kemudian berikut yang harus saudara perhatikan terkait dengan kunci sukses adalah promosi. Nah, jadi kalau saudara sudah bangun usaha, jangan lupa mempromosikan perusahaan saudara. Kalau kita tidak promosi, orang nggak tahu perusahaan kita itu bergerak di bidang apa. Orang tidak tahu tentang kita. Oleh sebab itu, Unicom mempromosikan diri. Unicom sebagai kampus juara, kampus dengan prestasi nasional dan internasional. Kalau kita tidak publish ke masyarakat, tidak kita promosikan, orang nggak tahu nanti. Orang tidak tahu bahwa Unicom itu adalah kampus juara. Mahasiswanya pinter-pinter, mahasiswanya hebat-hebat, orang nggak tahu. Karenanya, maka Unicom itu lalu saya promosikan. Oh, ada di koran, Pikiran Rakyat, ada di Kompas. Saya promosikan lagi, oh ada di TV. TV mana? Metro TV ada, TVRI ada, Kompas TV ada. Dengan demikian masyarakat akan tahu mengenai prestasi-prestasi yang diraih oleh mahasiswa dan dosen kita. Sayang kan? Dengan prestasi yang demikian hebat itu lalu hanya untuk konsumsi diri kita sendiri. Pertama kali tentu saudara akan menetapkan nama usaha saudara itu apa. Nah, itu ada korelasi dengan brand ini. Jadi brand itu merupakan gambaran perusahaan saudara yang tentu saja brand itu harus mudah untuk diingat, mudah dibaca, mudah untuk dicerna, dan mudah diaplikasikan. Contoh misalnya, Unicom. Jadi kalau kita mau masukkan ke koran misalnya ya, kan pendek cuma satu kata, Unicom. Nanti di bawahnya baru tulis kepanjangannya, tapi itu kan huruf kecil. Universitas Komputer Indonesia. Jangan saudara dari brand saja saudara sudah panjang. Mau masukkan ke itu udah susah. Coba Unicom masuk ke situs www.unicom.ac.id, klik. Kan mudah. Kedua, brand itu usahakan huruf hidup. Unicom itu huruf hidup itu. Jangan sulit-sulit ya. Jangan saudara karena ego diri lalu menamakan perusahaan saudara misalnya gini. Sekolah Tinggi Bambang Kesowo Purwodadi. Orang mau singkat saja itu susah kan? Ada itu. Jadi brand dari perusahaan saudara itu betul-betul harus mudah diingat, mudah dibaca, mudah dicerna, dan mudah diaplikasikan. Kunci sukses berikut adalah pada saat saudara bangun usaha itu, saudara harus bikin sistemnya. Membangun sistem. Itu hanya mungkin saudara lakukan kalau saudara
terlibat langsung di dalamnya. Sejak awal saudara sudah action bersama-sama dengan staf saudara yang lain untuk membangun usaha saudara. Saya perlu katakan, banyak sekali institusi-institusi yang dia untuk berkembang itu susah. Karena dia membangun usahanya itu tidak membangun sistem dari awal. Pada saat usahanya sudah berjalan, proses regulasinya itu sudah salah. Dan ini sudah cukup lama. Untuk merombak orang-orang di dalam itu menjadi susah. Nah, ini pangkal malapetaka bagi perusahaan itu. Banyak yang minta bantuan saya untuk tolong dong benahi institusi kita. Itu akan sulit dilakukan karena kenapa? Kalau sudah berlangsung cukup lama lalu kemudian kita mau benahi, itu kan berarti merombak sistem. Kalau merombak sistem, orang-orang di situ, itu mereka itu sudah sulit untuk dirubah. Nah, ini berbahaya. Kunci sukses dalam kita memulai bisnis itu, saudara harus memiliki human resources yang baik. Jadi, sumber daya manusia yang ada di perusahaan saudara itu betul-betul harus saudara pilih orang-orang yang tepat sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Kalau itu sukses saudara lakukan, maka saudara bisa mengubah perusahaan saudara yang tadinya tidak dilihat orang sama sekali menjadi sesuatu yang membuat orang terkagum-kagum, membuat orang terbelalak, membuat orang terheran-heran. Karena saudara memiliki human resources yang bagus. Coba saudara lihat Unicom. Jadi setelah kita menjadi Unicom, orang tidak menganggap kita. Tapi karena kita memiliki dosen-dosen yang hebat-hebat, lalu mereka mulai membina mahasiswa Unicom itu menjadi luar biasa. Kemudian mereka tampil sebagai juara-juara nasional. Dimulai dulu dengan juara nasional robot 3 tahun berturut-turut. Sehingga Presiden SBY memutuskan mengirim Unicom sebagai satu-satunya perguruan tinggi dari Indonesia untuk kompetisi di Amerika Serikat di tahun 2009 itu. Bukan PTN, bukan PTS yang sudah lebih senior dari kita, tetapi Unicom, perguruan tinggi yang baru. Itu yang dikirim ke Amerika. Dan kita jadi juara dunia. Kita menang beberapa item kompetisi. Nah, dari situlah lalu kemudian orang menjadi terbelalak. Dan tentu saja bagi Unicom kita tidak berhenti di situ saja. Dengan kita mengetahui kemampuan kita, skill kita, lalu kemudian saya gerakkan semua sumber daya yang kita miliki untuk menjadi yang terbaik. Dan saudara bisa lihat, 9 tahun juara dunia robot, 10 tahun juara nasional roket. Kita tampil menjadi juara dunia ICT tahun 2019 di Kazan, Rusia. Unicom menjadi nomor 1 juara ICT tingkat Asia di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. 4 tahun kita juara nasional Microsoft. Menjadi juara startup. Saudara lihat Unicom saat ini terpilih oleh Kemenristek Dikti sebagai 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia tahun 2019 dari 4.700 perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada. Di tahun 2020 malah Unicom tampil sebagai 7 perguruan tinggi swasta terbaik nasional untuk publikasi internasional terindeks Scopus. Di 2020 juga kita tampil sebagai 15 perguruan tinggi terbaik swasta nasional berdasarkan penilaian 4ICU dan diberitakan di kompas.com. Padahal usia kita baru 19 tahun.
Sekarang masuk tahun ke-20. Banyak perguruan tinggi lain yang sudah 50 tahun, 60 tahun kalah sama kita. Karena kenapa? Human resources yang kita pilih adalah sesuai orang-orang yang tepat. Sesuai kompetensi. Jadi penting itu saudara, membangun kemampuan keunggulan bersaing institusi kita dengan memilih human resources yang ahli di bidangnya masing-masing. Dan saudara, terakhir kunci sukses dalam kita membangun suatu bisnis itu adalah tentu faktor leadership, faktor kepemimpinan. Nah begini saudara, jadi kalau saudara bangun usaha, kalau saudara bangun usaha kan saudara jadi bosnya. Jangan sampai saudara diatur oleh anak buah saudara. Lah kalau saudara memimpin, maka saudara sebagai leader harus bisa diikuti oleh bawahan saudara. Itu hanya mungkin terjadi apabila faktor leadership dalam diri kita itu bagus. Jadi pemimpin yang bisa ngayomin, jadi pemimpin yang bisa mendengarkan, jadi pemimpin yang bisa memutuskan, jadi pemimpin yang bisa menengahi, jadi pemimpin yang bisa mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Jadi pemimpin yang tidak mau menang sendiri, harus bijaksana. Jadi saudara, leadership itu merupakan salah satu kunci sukses saudara untuk membangun usaha, mengembangkan usaha, memajukan usaha, dan menjadikan usaha saudara unggul.